Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafidhakumullah, juga kaum muslimin, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan taufik kebaikan bagi kita, sehingga kita selalu berusaha untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersemangat untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, mempelajari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, utamanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan prinsip dasar agama kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala di lanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buah karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di judul Man hiya Ta'ifatul Mansurah. Siapakah yang dimaksud dengan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sudah ketahui bersama, At-Ta'ifatul Mansurah adalah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama lain dari Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Kemudian mereka juga yang disebut dengan Ahlul Hadis. Ya, kita pernah sebutkan beberapa kali nukilan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di awal-awal kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, sewaktu beliau menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Maka buku ini, kata beliau, kitab ini menjelaskan tentang keyakinan, prinsip dasar akidah al-firqatin najiyah, golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah.
Jadi ini semua maknanya satu. Baik. Di pertemuan yang lalu telah kita nukilkan beberapa pernyataan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi dari kalangan tabi'ut tabi'in, kemudian Imam Bukhari, sebelumnya guru beliau Ali ibn al-Madini, Imam Ahmad dan yang lainnya, yang semua mereka sepakat mengartikan atau menyebutkan yang dimaksud dengan at-taifatul mansurah adalah ahlul hadis. Ya, hum indi ashabul hadis. Menurutku mereka itu adalah orang-orang yang selalu setia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ahlu sunnah yang selalu belajar sunnah, yang selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wajar kalau diartikan demikian karena merekalah yang paling sesuai dengan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang golongan yang selamat dari perpecahan, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena siapa yang akan mempelajari, membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih? Siapa yang akan mengkaji athar-athar para sahabat ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Kemudian ketika menjelaskan makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka adalah orang-orang yang mengkhususkan diri, orang-orang yang selalu disibukkan dirinya dengan mempelajari kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nukilan dari pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Makanya mereka adalah orang yang paling paham tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana keyakinan mereka dalam agama, bagaimana akhlak mereka, bagaimana cara dakwah mereka, bagaimana cara mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentu mereka lah yang paling paham dan paling kuat dalam melaksanakan semua ini. Tapi barakallahu fikum, kita lanjut. Di poin yang ketujuh di pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala berkata, yaqulul imamu syafi'iyu yukhatibul imam Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam besar ahlul hadis yang terkenal, ya, Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata kepada murid utamanya Al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Ini dua imam, mereka saling berbicara, saling mengagungkan agama, mengagungkan sunnah satu sama lainnya. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, antum a'lamu bil hadithi minni, fa idza ja'akumul haditsus sahihan fa'alimuni bihi hatta adhhaba ilaihi sawa'un kana hijaziyan am kufiyan am basriyan. Engkau lebih mengetahui tentang hadis dibandingkan aku. Ya, sikap tawadhu seorang guru kepada muridnya. Meskipun kita tahu mereka adalah sama-sama orang yang berilmu, orang yang menjadi panutan dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, engkau lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan aku. Maka jika datang kepadamu sebuah hadis yang sahih, ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Maka kita harus memastikan hadis itu adalah hadis yang sahih, baru kita berpegang teguh dengannya.
Jangan ikut menyebarkan sebuah hadis yang belum kita ketahui sahih atau tidaknya. Karena dikhawatirkan termasuk orang yang ikut menyebarkan hadis yang tidak benar. Penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan masuk ke dalam keumuman makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadzibun, fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dariku dalam keadaan dia memandang hadis itu adalah dusta, maka dia adalah salah satu dari dua orang pendusta. Pendusta pertama yang memalsukan hadis tersebut, kemudian yang ikut menyebarkannya, wal iyadu billah. Jadi, jika datang kepadamu sebuah hadis yang sahih, maka sampaikanlah kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampaikanlah kepadaku tentang hadis tersebut, sehingga aku akan berpendapat dengannya. Baik hadis itu berasal dari Hijaz, yakni diriwayatkan oleh penduduk Mekah dan Madinah, atau berasal dari Kufah, diriwayatkan oleh penduduk Kufah, ataupun berasal dari Basrah, diriwayatkan oleh penduduk Basrah. Yang penting hadisnya sahih. Ya, karena tentu semua berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat yang kita tahu menyebar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan sunnah beliau. Ini contoh pernyataan seorang ahlul hadis. Ya, dia mengatakan kalau ada hadis yang sahih, sampaikan kepadaku sehingga aku akan berpendapat dengannya. Ini sama dengan makna ucapan Imam Syafi'i yang lain yang mengatakan kullu haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Yang dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam muqaddimah sifat salat Nabi. Semua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pendapatku meskipun engkau belum pernah mendengarkannya dariku. Maksudnya di sini beliau membawakan pernyataan Imam Syafi'i ini untuk menunjukkan bahwa ahlul hadis itu mereka adalah orang yang tidak fanatik kepada ucapan manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah contoh pernyataan dari para imam ahlul hadis, ahlus sunnah. Mereka yang mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika sebuah hadis telah sahih, jika ada sebuah hadis yang sahih, maka itulah madhabku, itulah pendapatku. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, fa ahlul hadithi hasyaronallahu ma'ahum la yata'assabuna liqauli syakhsin muayyanin mahma ala wasama. Maka ahlul hadith, orang-orang yang selalu mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam golongan mereka pada hari kiamat nanti. Mengumpulkan kita bersama mereka pada hari kiamat nanti. Mereka tidak berfanatik buta kepada pendapat seorang tertentu. Bagaimanapun tinggi dan mulia kedudukannya, hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, selain ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan di sini, pernyataan ini bukan berarti menafikan, bukan berarti mengatakan kita tidak perlu membaca keterangan para ulama, sama sekali tidak demikian. Ya, tidak boleh bersikap tafrid dan ifrat, kurang dalam menghargai para ulama, tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka. Kita menempatkan mereka pada tempatnya. Ya, ucapan mereka kalau sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berpegang teguh dengannya. Kalau tidak sesuai dengan dalil, maka kita ambil pendapat ulama lain yang sesuai dengan dalil. Sudah pernah kita jelaskan bahwa seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala menjelaskan kedudukan dalil dan pendapat para ulama yang menjelaskan dalil tersebut. Dalil itu adalah tujuan.
Setiap muslim, setiap orang yang beriman wajib untuk mengenal hukum Allah yang disebutkan di dalam dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencapai tujuan ini kita butuh sarana. Karena ilmu kita yang terbatas, pengetahuan kita tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, yang hadis ini kita tahu adalah yang menjelaskan makna Al-Quran. Karena terbatasnya kita butuh sarana, wasilah untuk itu, yaitu membaca ucapan para ulama. Jadi para ulama ini, ucapan mereka kedudukannya adalah sebagai penjelas dalil. Ya, oleh karena itu, ini tidak boleh kita balik. Ucapan ulama menjadi tujuan, dalil hanya sekedar dicari untuk mendukung pendapat tersebut. Inilah fanatik buta namanya. Makanya ketika ucapan dari penjelasan para ulama menjelaskan makna dalil yang sahih, berpendapat dengan dalil yang sahih, ini yang kita ikuti. Ya, tetapi ketika tidak sesuai dengan dalil yang sahih atau apalagi tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita mengikutinya. Inilah sikap yang benar dalam menempatkan pendapat para ulama, ya, dan menempatkan kedudukan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kata beliau, bi khilafi ghairihim mimman la yantami ila ahlil hadithi wal amali bihi fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim. Beda sama orang-orang lain. Beda sama yang selain mereka, yaitu orang-orang yang menisbatkan diri kepada, yang tidak menisbatkan diri kepada jalannya ahlul hadis, ahlu sunnah, dan tidak mengamalkannya. Karena mereka akan berfanatik kepada pendapat dari pendapat para imam-imam atau tokoh-tokoh mereka. Wa qad nahauhum an dzalik, padahal para imam mereka melarang mereka dari perbuatan tersebut. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita semua tahu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ayat-ayat Al-Quran, mempelajarinya itu ada keberkahan, mempelajarinya itu ada petunjuk. Yakni orang yang menggelutinya bukan cuma sekedar dia mendapatkan ilmu, tapi dia juga akan mendapatkan taufik untuk bersikap benar. Dalam perselisihan pendapat, mereka akan dimudahkan untuk hidayah, mengetahui yang benar. Mereka akan dimudahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berfanatik kepada dalil, bukan kepada pendapat. Ya, karena ketika Rasulullah SAW menyebutkan kedudukan Al-Quran, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan beda hasilnya dalam menjadi sebab turunnya petunjuk Allah dalam membimbing sikap dan langkah seorang hamba ketika dia selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, merujuk kepada tafsir para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika dia membaca langsung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca keterangan maknanya dari penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan misalnya dia membaca ucapan manusia biasa, menyibukkan dirinya dengan itu. Beda, ini sebaik-baik petunjuk. Adapun ini adalah ucapan manusia yang mungkin salah dan mungkin benar. Ya, kalau kita semua renungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal, yang berkali-kali saya nukilkan di kajian kita, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali goithin asaba ardon. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Hati kita
ibaratnya permukaan bumi. Wahyu, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ini seperti hujan yang baik. Kita tahu sumber hidayah adalah di dalam hati manusia. Kalau selalu kita perdengarkan hati kita untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Setiap yang kita baca selalu Al-Quran, baru kita merujuk ke tafsir para ulama salaf, tafsir para sahabat. Selalu kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita baca keterangan para ulama. Ini ibaratnya kita mengusahakan siraman air yang menghidupkan hati kita, menumbuhkan hidayah di hati kita. Jelas akan beda dengan yang kita perdengarkan atau yang selalu kita baca adalah ucapan manusia biasa. Sampai-sampai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, waktu menjelaskan masalah ini, beliau bertanya dengan pertanyaan sederhana. Para sahabat dulu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka belajar agama, yang mereka dengarkan apa? Yang mereka dengarkan, yang mereka selalu renungkan, yang selalu disampaikan di hadapan mereka apa? Ayat Al-Quran yang turun, iya kan? Kemudian sabda Rasulullah SAW. Jadilah mereka generasi yang paling utama. Ini cara belajar yang terbaik, tidak ragu lagi. Karena ini yang dilakukan oleh generasi pertama umat ini, yang tidak mungkin baik umat di akhir zaman kecuali dengan petunjuk yang telah memperbaiki keadaan mereka. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran yang menyebutkan keadaan para sahabat yang iman mereka diakui atau direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iman yang tidak mungkin ada kekufuran padanya, iman yang paling sempurna. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian wahai para sahabat menjadi kufur sementara kalian dibacakan di hadapanmu ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ketika ayat Al-Quran yang sering kita dengar, yang sering dikaji, ketika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dibacakan di hadapan kita, ini pengaruhnya dalam menyempurnakan hidayah, menyempurnakan iman. Sangat besar. Karena yang kita baca selalu adalah sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ya, kita ingat setelah kita belajar, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersabar menghadapi cobaan-cobaan ketika menegakkan agama ini. Maka orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ragu lagi, at-taifatul mansurah, mereka adalah orang yang selalu mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya dengan tetap menjadikan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sarana untuk memahami petunjuk tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Jadi orang-orang yang selain mereka berfanatik kepada pendapat para imam, tokoh-tokoh mereka, padahal para imam ini telah melarang mereka dari hal tersebut. Kama yata'assabu ahlul hadits li aqwali nabihim sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahlul hadits yang selalu berfanatik dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ajaba an yakuna ahlul hadithi humut ta'ifatal mansurata wal firqatan najiyah. Maka tidak heran kalau dikatakan, dan ini penafsiran para ulama yang telah kita nukilkan, tidak heran kalau dikatakan bahwa ahlul hadis mereka itulah yang pantas menjadi golongan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mereka adalah al-firqatan najiyah, golongan yang selamat. Ya, karena siapa yang akan menyelamatkan kita dari fitnah? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau kita selalu berpegang teguh dengan agamanya, dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita telah membaca ucapan seorang penyair yang juga dinukilkan oleh Syekh di dalam kitab ini, di dalam buku kecil ini, ahlul hadithi hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadith, mereka adalah ahlun nabi, orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka tidak menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafas beliau sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang selalu mempelajari hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi tentang ibadah beliau dan keyakinan akidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Thaminan, yang ke-8. Di poin yang ke-8, di sini Syekh menambahkan penjelasan. Kata beliau, yaqulul Khatibul Baghdadi fi kitabi Syarafi Ashabil Hadis. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi berkata ketika menjelaskan hal ini di kitabnya, kitab yang agung Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan para ahli hadis, yakni orang-orang yang selalu setia mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setia mengikuti dalil. Beliau berkata, walau anna sahibar ra'yi syugila bima yanfa'uhu minal ulumi wa talaba sunana Rasuli Rabbil Alamin la wajada ma yughnihi an siwahu. Di sini beliau membandingkan dengan ashabur ra'i, orang-orang yang hanya suka mengikuti pendapat, yang hanya gemar mencari ucapan-ucapan manusia biasa. Ya. Seandainya orang-orang yang suka mengikuti pendapat, ya ini tanpa dalil maksudnya, disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat bagi mereka, dan seandainya mereka menuntut mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan mendapatkan kecukupan, mendapatkan yang cukup untuk kebaikan agama mereka, sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Ya, orang-orang yang tidak paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan merujuk kepada akal pikirannya, karena mereka miskin terhadap dalil. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan. A'yathumul ahaditsu an yahfadhuha faqalu bi ra'yihi fadhallu wa adhallu. Hati-hati kalian terhadap orang-orang yang suka mengikuti pemikiran tanpa dalil, hanya mencari-cari pendapat tapi tanpa dalil. Karena mereka ini musuh-musuh sunnah. Ya, kalau seandainya mereka mendukung sunnah, kenapa harus ikuti pendapat tanpa dalil? Apakah sunnah tidak cukup sehingga kita butuh kepada pendapat yang lain? Jawabannya tidak. Mereka adalah a'da'us sunan, musuh-musuh sunnah. Ayathumul ahaditsu an yahfadhuha faqalu bi ra'yihi fadhallu wa adhallu. Mereka berat menghafal hadis, yakni miskin, mereka tidak punya dalil. Mereka berat untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena tidak punya dalil, berkata dengan pendapat semata-mata, ra'yu semata-mata, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Yakni jauh dari petunjuk. Bagaimana mereka akan mendapatkan jalan yang akan membimbing kepada jalan yang lurus? Baik. Jadi mereka pasti akan mendapati kecukupan sehingga tidak butuh kepada yang lain, karena sunnah Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia. Li'annal haditha, ya masih pernyataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, li'annal haditha yashtamilu ala ma'rifati usuli tauhidi wa bayani ma ja'a min wujuhil wa'di wal wa'idi wa sifati rabbil alamina
wal ikhbari an sifatil jannati wan nar wa ma a'addallahu fiha lil muttaqina wal fujjari wa ma khalaqallahu fil ardina was samawat. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtamilu, di dalamnya telah mencakup, meliputi masalah mengenal, memahami prinsip-prinsip dasar tauhid. Hadis lengkap semua menjelaskan hal itu. Menjelaskan tentang segi-segi janji dan ancaman Allah. Targhib wa tarhib, lengkap di dalam hadis Rasulullah SAW. Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Rabb alamin yang maha tinggi, maha sempurna, maha mulia. Menceritakan, mengabarkan tentang ciri-ciri surga dan neraka. Kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan azab bagi orang-orang yang durhaka. yakni motivasi orang semangat beramal, mengejar surga, kemudian menjauhi amal-amal yang membawa kepada azab neraka. Di dalam hadis lengkap semua itu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan yang menempati langit-langit dan buminya. Ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apa yang mereka pelajari? Lengkap petunjuk yang mereka pelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka, dan juga sabda-sabda beliau sebagai penjelas atau penjabar makna Al-Qur'an. Ya, ini kalau ini telah dirasakan oleh para sahabat dan sepakat semua umat Islam bahwa mereka adalah generasi yang terbaik, berarti kenapa kita harus mencari jalan selain yang mereka tempuh? Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan syaratnya setelah Muhajirin dan Ansor adalah walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi tidak perlu lagi ada pengganti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kitab-kitab yang memuat riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah dicetak, telah dimudahkan, telah bisa kita baca. Kenapa kita harus mencari yang lain? Apalagi metode-metode yang jelas tidak terjamin keselamatannya, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Barakallahu fikum. Kemudian wa fil hadithi qasasul anbiya'i wa akhbariz zuhadi wal awliya'i wa mawa'idul bulagha'i wa kalamul fuqaha'i wa kalamul fuqaha'i wa khutabur rasuli wa mu'jizatuhu alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis juga terdapat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah keteladanan, sehingga tidak butuh kita dengan cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya, cerita-cerita fiksi, tidak dibutuhkan. Cukup dengan kisah-kisah di dalam hadis yang ini merupakan sebaik-baik teladan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua yang kami sampaikan kepadamu wahai Rasulullah tentang kisah-kisah para nabi yang dengan itu kami teguhkan hatimu. Ini adalah sebaik-baik kisah untuk menguatkan iman. Di dalam hadis lengkap ada penjelasan tersebut. Masalahnya siapa yang mau belajar hadis? Siapa yang mau merasa cukup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Kemudian ada berita tentang orang-orang yang zuhud, wali-wali Allah. Kemudian nasihat-nasihat dari orang-orang yang fasih, orang-orang yang saleh dalam menyampaikan nasihat. Di dalam hadis ada kisah-kisah tentang orang-orang yang ahli ibadah baik dari kalangan Bani Israel. Kemudian kisah-kisah para sahabat yang merupakan sebaik-baik panutan dalam beribadah, dalam tekunnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat-nasihat dari orang-orang yang baligh, yang menyampaikan nasihat dengan bahasa yang indah. Ada ucapan orang-orang yang ahli fikih, ya, para sahabat, orang-orang yang ahli dalam fikih.
dan mereka adalah sebaik-baik fuqaha. Ya. Kemudian khutbah dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini jelas sebaik-baik khutbah yang kita dengarkan, sebaik-baik petunjuk. Ya. Kemudian wa fi tafsiril Qur'anil azim, hadis di dalamnya terdapat tafsir dari Al-Qur'anul azim. Bahkan inilah salah satu keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti pernyataan Imam Ahmad di dalam kitab Ushulus Sunnah. Wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuh. Dan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menafsirkan makna Al-Qur'an dan merupakan argumentasi-argumentasi yang menunjukkan maknanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Abi Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku ini diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa kira-kira artinya yang semisalnya di sini? Penafsirannya. Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan juga makna yang menjelaskannya. Yang itulah yang beliau sampaikan di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah ada nih? Oh, sudah. Iya. Baik. Insyaallah kita akan teruskan nanti setelah selesai salat Isya karena waktu sudah adzan dikumandangkan. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat jamaah Masjid Al-Barkah Al-Mubarak serta ikhwan dan akhwat kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Kita teruskan sedikit tadi pernyataan yang dinukilkan dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tentang kemuliaan orang-orang yang selalu mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fit tafsiril Qur'anil azim. Jadi di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan sebaik-baik tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ma fihi minan naba'i wa dzikril hakim. Juga di dalamnya terdapat berita-berita dan peringatan-peringatan yang agung. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat dan sebaik-baik peringatan, bahkan sebaik-baik petunjuk. Wa aqawilus sahabati fil ahkamil mahfudhati anhum. Dalam mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terdapat ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam hukum-hukum agama yang terjaga riwayatnya dari mereka. Ini pernyataan para sahabat, kita nukil dari sumber-sumbernya yang dicantumkan oleh para ulama bersama dengan, ya sebagiannya bersama dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitab Muwatta Imam Malik, Musannaf Abdul Razzaq, kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan kitab-kitab yang lain. Baik. Dan tentu kita tahu ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah ucapan yang merupakan sebaik-baik petunjuk setelah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad ja'alallahu ahlal hadis arkana syari'ati hadama bihim kulla bid'atin syani'ah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ahlul hadis sebagai tiang-tiang penopang syariat yang dengan mereka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua bid'ah-bid'ah yang buruk. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai penjaga kemurnian syariat Islam dengan sebab mereka. Ya, ketika
Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala, yang beliau juga dikenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis, ya, pimpinan kaum mukminin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau ditanyakan tentang tersebarnya hadis-hadis yang palsu, bagaimana cara mengatasinya? Maka beliau mengatakan, ta'ishu lahal jahabidhatu, para ulama ahli hadis yang selalu mengkritik, menyaring hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang lemah dan palsu, hidup menghabiskan hidup mereka untuk mengurusi hal tersebut. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, juga menurunkan penjelasan tentang makna Al-Qur'an dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah yang menjamin penjagaannya dengan senantiasa menghadirkan para ulama ahlul hadis yang akan membersihkan hadis-hadis yang palsu, menyingkirkan hadis-hadis yang lemah untuk hanya menetapkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Makanya pernah kita sebutkan hadis Rasulullah SAW yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini para ulama ahli hadis dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya, yang adil di antara mereka. Mereka akan membersihkan dari agama ini tahrif, upaya menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas, pemalsuan, intihal, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, serta pentakwilan. Mereka membersihkan pentakwilan orang-orang yang jahil. Jadi mereka lah arkanus syariah, tiang-tiang penopang agama. Dengan mereka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah yang buruk di dalam agama ini. Fahum umanaullahi fi khaliqatihi wal wasitatu bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Maka merekalah orang-orang kepercayaan Allah di kalangan manusia, di kalangan hamba-hambanya. Mereka adalah perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi perantara kita untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk memisahkan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Wal mujtahiduna fi hifdzi matnihi, dan mereka lah orang-orang yang berusaha keras, bersungguh-sungguh dalam menghafal matan-matan hadis yang kemudian disampaikan kepada kita agar sampai dalam keadaan murni sampai umat di akhir zaman. Anwaruhum zahiratun wa fadailuhum sairah. Cahaya-cahaya mereka senantiasa bersinar, keutamaan-keutamaan mereka senantiasa tersebar. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawan tarji'u ilaihi wa tastahsinu ra'yan ta'kufu alaihi siwa ashabil hadis. Sementara semua kelompok lain lebih mengarahkan dirinya kepada hawa nafsu yang mereka jadikan rujukan, atau menganggap baik pendapat yang mereka selalu pertahankan, kecuali ahlul hadis. Kata beliau, kecuali ashabul hadis. Al-kitabu uddatuhum wa sunnatu hujjatuhum. Al-Quran adalah pegangan mereka, bekal mereka. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah argumentasi mereka. War rasulu fi'atuhum wa ilaihi nisbatuhum. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menggolongkan diri, dan hanya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menisbatkan dirinya. La yaltafituna ilal ara'i, dan mereka tidak memalingkan dirinya kepada pendapat-pendapat manusia semata-mata yang tanpa dukungan dalil. Man kabadahum qasamahullah wa man adahum khadalahumullah khadalahullah.
barang siapa yang menentang mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya, dan barang siapa yang memusuhi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Allahumma ja'alna min ahlil hadits warzuqnal amala bihi wa mahabbata ahlihi wa munasaratal amilina bihi. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk ke dalam golongan ahlul hadits, dan mudahkanlah kami untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mencintai ahlul hadis dan menolong orang-orang yang mengamalkan, yang setia mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ahlu sunnah yang sesungguhnya. Inilah gambaran tentang kemuliaan mereka. Maka wajar kalau mereka adalah orang-orang yang selalu dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mendengar pernyataan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan, alaikum bi ashabil hadith fa innahum aktsarun nasi shawaban. Hendaknya kalian selalu mengikuti jalannya para ulama ahlul hadith karena mereka orang yang paling banyak benarnya. Ya, karena mereka selalu merujuk kepada dalil. Ada lagi ulama salaf lain yang memuji para ulama ahlul hadith, idza raaitu ahadan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika saya melihat salah seorang dari ahlul hadis, maka seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, menisbatkan diri kepada jalan ahlul hadis, inilah cara untuk kita mengamalkan ittiba kepada manhaj salaf dengan baik. Mengikuti jalan muhajirin dan ansar dengan baik sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa mereka lah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridho kepadanya. Oleh karena itu, kita setia untuk selalu mengadakan majelis ilmu dengan membaca kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, apalagi kitab-kitab masalah akidah, prinsip dasar Islam yang selalu menukilkan dalil dari ayat-ayat Al-Quran, penjelasan para sahabat, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Inilah cara kita untuk istiqamah di atas kebenaran sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Inilah cara kita untuk dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Maka demikian, ya, selesai pembahasan di bab tentang siapakah at-Thaifatul Mansurah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan malam hari ini bisa menjadi sebab dan sebaik-baik bekal untuk kita bawa dalam perjalanan hidup kita sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup kajian, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, maka kami persilakan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz, ada satu keterangan yang redaksinya seperti ini, man ahabbani man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Ini hadis sudah lama yang saya dengarkan juga, dan saya sudah pernah membaca keterangan para ulama, dan hadis ini dengan lafaz sepertinya hadisnya dhaif, lemah. Ya, tetapi secara makna banyak ada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan mencintai sunnah beliau. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ke-31, ayat yang kita kenal, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian keutamaan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis-hadis sahih yang menyebutkannya. Maka kita cukupkan diri dengan lafaz yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keutamaan
menghidupkan sunnah beliau. Nah, hadis ini termasuk yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam silsilatul ahadisi ad-dhaifah wal mawdu'ah di nomor 4538. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, taib, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.